Ini adalah presentasi machine learning dataset A untuk nomor 1. Yang pertama adalah exploratory data analysis atau EDA. Ini adalah kode untuk bagian A. Lalu dilanjutkan dengan permuatan dan eksplorasi awal. Dan akan dijelaskan tentang itu. Dataset ini dimulai dari file yang terpisah dan beberapa baris pertama dan data type-nya diperiksa untuk memahami struktur dan mengidentifikasikan masalah seperti missing data atau data yang salah. Lalu selanjutnya adalah statistik deskriptif. Statistik ringkasan seperti mean, standard, deviation percentile dibuat untuk kolom numerik untuk memperoleh informasi tentang distribusi data. Lalu selanjutnya adalah handling missing data, yaitu nilai yang hilang dalam kolom kategori diisi dengan nilai modus, sementara kolom numerik diisi dengan nilai median. Telah dipastikan dan diusahakan untuk tidak terdapat bias dari outliers. Selanjutnya adalah penanganan tanggal, yaitu kolom registration date dan birth date diubah menjadi format datetime. Fitur baru yaitu age diturunkan dari selisih antara tanggal-tanggal ini. Selanjutnya adalah outlier detection, yaitu box plot dibuat untuk mengidentifikasi outlier potensial secara visual dalam kolom numerik. Lalu correlation analysis, yaitu heat map correlation coefficient dibuat untuk melihat hubungan antara variabel numerik yang membantu memahami fitur mana yang mungkin memengaruhi target. Dan ini adalah hasil dari bagian nomor 1, bagian A. Lalu selanjutnya adalah bagian B, model training dan juga hypertuning. Ini adalah kodenya. Untuk bagian B, dimulai dari feature selection, yaitu kolom ID, registration date, dan juga stage dikeluarkan dari set fitur. Categorical variable dikodekan menjadi one hot untuk kompatibilitas dengan model machine learning. Lalu train test split. Dataset dibagi menjadi training 80% dan juga testing 20% untuk mengevaluasikan performance model. Lalu model random forest dan juga XGBoost, yaitu terdapat hyperparameter tuning dilakukan menggunakan grid search CV untuk random forest dan juga XGBoost, mengoptimalkan parameter seperti jumlah estimator, depth of tree, dan juga learning rate. Untuk training lebih cepat dan lebih simple, random forest dapat lebih digunakan, tetapi untuk performance yang paling baik, XGBoost lebih dapat dipilih. Untuk ini, hasil yang didapat lebih mengoptimalkan random forest. Lalu selanjutnya adalah bagian C, yaitu evaluation model. Untuk evaluation model, ini adalah kodenya, bagian C. Lalu selanjutnya adalah performance metric, penjelasan performance metric. Performance metric dievaluasikan menggunakan metrik utama, yaitu accuracy, precision, recall, F1 score, confusion matrix, dan juga laporan klasifikasi. Ketika membandingkan semua nilai ini antara kedua model random forest memiliki nilai yang sedikit lebih tinggi dibandingkan XGBoost model pada semua kategori. Seperti yang dilihat pada hasil ini, random forest evaluation memiliki semua nilai yang lebih tinggi di semua kategori dibandingkan XGBoost. Lalu yang terakhir adalah bagian D, feature importance. Ini adalah kode untuk bagian D. Lalu penjelasannya yaitu pentingnya fitur dihitung dan diplot untuk menentukan fitur mana yang lebih berpengaruh pada prediksi untuk setiap model. Ini berguna untuk memahami faktor-faktor yang paling berkontribusi untuk variabel target. Dan dari hasil kedua model tersebut, dua fitur utama yang penting untuk model random forest adalah platelets dan prothrombin. Sementara untuk XGBoost, dua fitur utamanya adalah hepatomegaly dan juga drug placebo. Seperti yang dilihat hasil di bawah ini, fitur importance dua utama untuk random forest adalah platelets dan juga prothrombin. Sementara untuk XGBoost, dua utamanya adalah hepatomegaly dan juga drug placebo.